Halo sobat anime, push lagi Martial Peak, langsung aja gaskon. Mereview sedikit dari part sebelumnya, setelah misi penyelamatan heroin dan juga bendahara Meng, kini Yang Kai pun memutuskan untuk kembali membawa mereka berdua ke tempat yang lebih aman dan juga nyaman, yaitu Tanah Suci. Namun sebelumnya, di sini Yang Kai pun juga bertanya kepada bendahara Meng apakah ia tahu jalan kembali ke dinasti Great Han, ibu kota atau dunia asalnya. Namun sayangnya di sini bendahara Meng pun mengatakan kalau ia tidak tahu cara kembali ke ibu kota. Bendahara Meng pun juga mengatakan kalau saat itu ia hanya kebetulan menemukan suatu lorong dimensi yang menghubungkannya ke dunia kecil itu saat kondisinya terluka cukup parah. Dan untuk rencana Yang Kai yang ingin membawa mereka orang-orang dari dunia asalnya ke dunia Tongshuan ini, di sini bendahara Meng pun menanyakan kualifikasi apa yang dimiliki oleh Yang Kai. Karena Yang Kai selain harus menyediakan tempat tinggal, Yang Kai juga harus menyediakan sumber daya kultivasi, dan itu jumlah yang sangat-sangat banyak. Namun di sini Lirong pun mengatakan untuk santuy dan tidak perlu khawatir karena Yang Kai telah menyiapkan itu semua. Karena saat ini Yang Kai adalah seorang Holy Master. Mendengar itu bendahara Meng pun cukup terkejut. Loh kok iso? Apa yang dilihat dari seorang saintis hingga memilih bocah kampret ini menjadi seorang Holy Master? Namun karena Meng Wu ini tahu kalau teknik rahasia milik Holy Master dengan cara mengkonsumsi vitalitas dari saintis, Doi pun bertanya apakah Yang Kai menggunakan metode itu. Tidak. Hal itu pun lalu disanggah oleh Yang Kai. Baguslah, aku tidak mau Xia menjanda di usia muda, ujar bendahara Meng. Baiklah, karena kondisiku telah membaik, ayo kita kembali ke Tanah Suci. Karena mereka akan kembali ke Tanah Suci, di sini Yang Kai pun mengeluarkan artefak baru miliknya ini. Dengan menggunakan artefak ini, mereka pun melaju dengan sangat-sangat cepat. Dan setibanya di Tanah Suci, Yang Kai pun langsung disambut oleh para tetua. Melihat kedatangan Yang Kai di sini, tetua agung pun melaporkan kalau ini ada situasi yang cukup darurat. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan Tanah Suci? Tanya Yang Kai. Tidak ada apa-apa dengan Tanah Suci. Hanya saja para Grandmaster Alchemist terus bertanya tentang keberadaan Yang Kai. Karena saat ini para Grandmaster juga sangat-sangat kelelahan selama 3 bulan ini. Dan aku pun tidak dapat menyembunyikan apapun ketika para Grandmaster itu mulai mengeluh. Aduh, maaf, aku lupa. Tolong kau umumkan kepada seluruh orang kalau Tanah Suci akan menutup jasa pemurnian pil selama 10 hari dan biarkan para Grandmaster itu beristirahat. Tapi Holy Master, jika kau seperti itu, maka mereka semua, para pasien pasti akan protes, ujar Pak Tua ini. Ya, nggak apa-apa, katakan saja para Grandmaster kita sedang sakit dan membutuhkan waktu untuk beristirahat. Kalau mereka mau menunggu ya silakan, jika tidak mau maka silakan pergi ke tempat lain. Dan untuk orang yang ada di sebelahku ini, biar ku perkenalkan, ini adalah senior dari sekteku, yaitu Meng Wu. Meng Wu ya, selamat datang. Sepertinya aku juga pernah mendengar nama itu, ujar tetua agung di dalam hati. Setelah itu di ruang aula, di sini bendahara Meng pun bertanya kepada Yang Kai tentang apa yang terjadi. Kenapa Yang Kai memiliki artefak yang sangat luar biasa itu dan siapa yang membuatnya? Artefak itu aku dapatkan bersama Lirong di Star Sky. Karena itu aku tidak tahu siapa yang membuatnya. Apa? Star Sky? Kau pernah ke sana? Tanya Pak Tua ini. Ya, jika kau ingin melihatnya, aku bisa membawamu ke sana lain hari, ujar Yang Kai. Tidak perlu. Kalau tak salah, aku juga pernah ke sana saat kesadaranku tidak stabil saat aku terikat di pilar batu itu. Jadi aku melepaskan jiwaku dan berkeliling dari ujung utara hingga ke ujung selatan. Tapi Yang Kai, sepertinya instingku mengatakan kau tidak sebaiknya menghancurkan pilar-pilar itu. Ya, kau juga bahkan mengatakan hal demikian karena klon dari Tuan Great Demon God juga berkata demikian. Ia bilang pilar itu adalah dasar dari isi dunia Tongshuan ini. Dan jika aku menghancurkannya, maka aku harus menanggung konsekuensinya. Klon itu juga menambahkan kalau dunia ini telah terlalu tua dan juga terlalu lama tersegel dan sudah waktunya bersinar kembali. Apakah bendahara Meng tahu tentang apa artinya ini? Tidak. Aku tidak tahu, tapi tolong jangan katakan kepada siapapun dan berikan aku waktu sedikit. Aku akan pergi mencari tahu informasi ini. Setelah itu semua, kini Yang Kai pun membawa bendahara Meng dan juga Xia untuk diperkenalkan kepada para tetua dari Tanah Suci. Dan melihat Yang Kai membawa seorang wanita, membuat si tante ini pun berujar, lah. Tak kira Yang Kai ini nggak tertarik sama wanita loh. Apakah kau kira aku ini ragil? Ujar Yang Kai. Di sini Yang Kai pun juga meminta kamar untuk dapat digunakan oleh bendahara Meng. Setelah itu, di sini tetua agung pun yang mengatakan kepada Yang Kai kalau tiba-tiba saja muncul suatu portal dimensi di dekat makam suci. Namun ketika Yang Kai memeriksanya, ternyata dunia itu kosong dan untuk berjaga-jaga. Di sini Yang Kai pun meminta kepada tetua agung untuk menyegel tempat ini dan dilarang bagi para murid untuk dapat memasuki tempat itu.
Setelah itu semua, Yang Kai pun pergi menemui para Grandmaster Alchemist. Mereka pun terlihat sangat menyedihkan dengan tubuh yang kurus dan juga diporsir karena telah membuat pil untuk tanah suci. Hehehe, mendengar itu Yang Kai pun meminta maaf dan meminta para Grandmaster untuk beristirahat selama 10 hari. Dan ia juga telah menyiapkan beberapa hadiah untuk para Grandmaster itu. Dan karena masalah tanah suci telah kelar, kini Yang Kai pun membawa Xia ke kamarnya dan langsung membaringkannya di atas kasur. Apakah mereka bakal ewe? Tidak, belum. Yang Kai masih menjaga kesucian dari gadis cantik ini. Tapi kalau dipencet-pencet atau digesek-gesek, bolehlah. Maaf. Oke, lanjut. Oke. Dan ternyata di sini Yang Kai pun hanya menghabiskan waktunya untuk berbicara dengan Xia, si gadis cantik ini sepanjang malam. Dan di sini Xia pun juga mengatakan kalau saat ini Suyan berada di Sekte S. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Yang Kai. Yang Kai pun juga mengatakan kalau dirinya akan membawa Suyan ke tempat ini nanti setelah ia selesai melakukan pelatihannya di Sekte S. Namun di sini Yang Kai pun juga penasaran bagaimana nasibnya dengan si iblis tua. Xia pun mengatakan kalau saat ini iblis tua berada di dataran iblis. Tapi saat ia dan juga masternya ke dataran iblis, ternyata ia tidak dapat bertemu dengan iblis tua itu. Mendengar itu Yang Kai pun santuy aja, ia tidak khawatir karena ia tahu iblis tua itu cukup pintar dan juga cukup kuat. Dan di sini Yang Kai pun juga memberikan Xia intisari dari bunga iblis 1000 tahun agar dapat membantu Xia nantinya jika ia ingin menembus ranah Saint. Selain menyerahkan intisari, Yang Kai pun juga memberikan Xia pengetahuan alkemis yang ia miliki melalui kesadaran ilahinya. Dan keesokan harinya, Yang Kai pun pergi menemui Scientist Lan. Di sana, Scientist Lan pun juga memberikan suatu pembukuan keuangan dari Tanah Suci yang akhir-akhir ini telah mulai stabil dari segi pembiayaan. Namun di sini Scientist Lan juga bertanya kepada Yang Kai, apakah Yang Kai dan Xia udah ewe? Waduh. Tidak, kami hanya menghabiskan malam untuk saling berbicara satu sama lain. Seorang pria dan juga wanita menghabiskan malam dan tidak ada adegan ewe. Ini sungguh mencurigakan, ujar Scientist Lan. Tapi di sini Yang Kai pun tidak peduli dengan hal itu. Namun ia juga bertanya di manakah Bendahara Meng saat ini, karena ternyata Yang Kai tidak dapat merasakan keberadaan Bendahara Meng. Ya, Scientist Lan pun mengatakan kalau Bendahara Meng harus pergi ke suatu tempat untuk menyelidiki sesuatu dan ia juga menitipkan suatu pesan kalau ia akan membuat Yang Kai tidak dapat berjalan ataupun makan kalau sampai mengganggu dirinya. Dan tak lama setelahnya, kini Tetua Agung pun datang dan ia menyampaikan kalau ternyata Wuji datang ingin bertemu dengan Yang Kai. Dan ternyata di sini Wuji pun menyampaikan kalau terjadilah suatu peristiwa di sekitaran portal dimensi di Star Sky dan meminta Yang Kai untuk segera memeriksanya langsung. Dan di sini Wuji pun juga mengatakan kalau tiba-tiba saja portal tidak stabil, namun ketika anak buahnya mencoba untuk memeriksanya, ternyata sampai detik ini tidak ada yang kembali. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Yang Kai. Yang Kai juga mengatakan kalau anak buah Wuji tidak akan pernah kembali lagi, karena yang dapat masuk ke dalam sana hanyalah kultivator yang ada di ranah sains tingkat 3. Dan untuk kasus Gate ini, Yang Kai pun hanya meminta kepada Wuji untuk memberitahu kepada para murid-murid untuk tidak mendekati tempat ini karena ini sangatlah berbahaya. Setelahnya, Yang Kai pun akan kembali ke Tanah Suci. Kali ini ia pun melihat ada keributan lagi di sekitaran Tanah Suci. Lantas Yang Kai pun yang kembali datang ke tempat itu, ia bertanya tentang apa yang terjadi dan kenapa para tetua ini. Tetua ini pun mengatakan kalau ada seseorang kultivator yang tiba-tiba saja datang dan menyebarkan suatu rumor yang membuat kini para antrian dari Tanah Suci mulai berkurang secara drastis. Dan di tempat yang lebih nyaman, Yang Kai pun kembali bertanya tentang apa yang terjadi sebenarnya. Dan di sini tetua pun memberitahu kalau beberapa orang mulai dapat menemukan portal dimensi ke dunia kecil yang cukup misterius. Dan sepertinya orang-orang juga mulai pergi untuk menjelajahi dunia kecil itu. Di sini Yang Kai pun bertanya di manakah portal itu. Dan ternyata sekitar 200 km di sebelah timur dari Tanah Suci. Baiklah, ayo Lirong, kita periksa. Dan kini Yang Kai pun dan juga Lirong pun pergi menuju tempat yang dimaksud itu. Namun setibanya di tempat yang dituju, di sini Yang Kai pun mendapatkan protes dari para kroco-kroco yang ada di tempat ini. Tapi di sini Yang Kai pun meminta kepada Lirong untuk tidak terlalu kasar dengan mereka. Karena dengan sekali celing membuat para kroco-kroco itu tumbang. Dan Yang Kai pun dengan mudah dapat masuk ke dalam portal itu. Namun sayangnya tempat itu tidak sesuai dengan ekspektasi yang dicari oleh Yang Kai. Karena yang dicari oleh Yang Kai adalah portal menuju dunia asalnya. Dan keesokan harinya Yang Kai pun kembali menemui Xia dan kembali mentransfer pengetahuan alkemis yang ia miliki
kepada Xia tentunya. Tak hanya itu saja, Yang Kai pun juga membawa Xia bertemu dengan para Grandmaster Alchemist. Selain memperkenalkan kalau Xia adalah wanitanya, Yang Kai juga mengajak Xia untuk berlatih alchemist bersama para Grandmaster itu. Di sini Yang Kai yang ingin membuat 20 pil tingkat sains mendapatkan suatu protes dari para Grandmaster tua. Karena membuat 10 pil saja mereka membutuhkan waktu seharian bersama-sama. Kalau untuk Yang Kai sendiri mungkin saja ia dapat membuat 10 pil tingkat sains sendirian, tapi hal itu tidak berguna untuk mereka. Tapi hal itu pun langsung disanggah oleh Yang Kai. Tapi di sini Yang Kai pun mengatakan kalau kali ini yang akan membuat pil bukan dirinya, tapi gadis yang ada di sebelahnya ini. Namun karena Xia merupakan seorang gadis yang introvert dan tidak memiliki tungku alkemis, membuat dirinya pun sempat diragukan oleh para Grandmaster lainnya. Tapi di sini salah satu Grandmaster lainnya pun membela Xia kalau dirinya tertarik dengan apa yang akan dilakukan oleh Xia, karena ia tahu orang yang dibawa oleh Yang Kai bukanlah kaleng-kaleng. Dan benar saja, setelah kepercayaan dirinya mulai kembali bangkit, Xia pun melakukan suatu ritual alkemis yang dapat membuat herbal tingkat tinggi menjadi suatu bentuk pil sains tingkat tinggi hanya dengan menggunakan ki-nya saja. Dan secara ajaib benda itu selesai dibuat oleh Xia dalam bentuk pil yang cukup sempurna. Dan melihat itu semua membuat para Grandmaster itu pun heran bagaimana bisa bocah perempuan itu melakukan ini semua, dan ini sangat tidak masuk akal. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Grandmaster wanita ini. Hal itu pun memang tidak masuk akal jika kepada orang normal, tapi tidak dengan seseorang yang memiliki tubuh spesial, yaitu tubuh secret spirit medis. Yang membuat para Grandmaster itu pun cukup terkejut dengan apa yang baru saja mereka dengar. Dan itu pun membuat para Grandmaster itu pun langsung frustasi, karena sekeras apapun mereka berusaha dan juga berlatih keras, mereka tidak akan dapat menyaingi seseorang yang memiliki tubuh spesial itu. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Yang Kai. Setelahnya, setengah bulan kemudian, kini Tetua Agung pun mendapatkan suatu informasi dari para murid-murid dari Tanah Suci yang telah berkeliling dunia. Kalau ternyata saat ini di dunia telah banyak sekali muncul portal-portal dimensi yang menghubungkan ke dunia misterius, yang sepertinya portal-portal itu mulai terbuka dalam waktu yang cukup bersamaan. Dan itu pun cukup mengejutkan Yang Kai. Tetua Agung juga mengatakan kalau ternyata saat ini para kultivator juga mulai terpancing untuk dapat menjelajahi dunia kecil itu untuk berburu harta dunia. Mendengar itu Yang Kai pun semakin curiga apakah saat ini yang dimaksud oleh klon Tuan Great Demon God itu adalah ini, kalau akan terhubung dunia satu dengan dunia lainnya. Tapi di sini Yang Kai pun juga sadar kalau ini adalah suatu kesempatan bagi dirinya untuk dapat menemukan suatu portal dimensi yang menghubungkan ke dunia asalnya. Lantas ia pun meminta kepada Tetua Agung untuk mengirim seluruh murid-murid dari Tanah Suci untuk berkeliling dunia untuk dapat menemukan suatu portal dimensi tentang dunia kecil, di mana jika di dalam dunia yang kecil itu terdapat kota yang disebut sebagai ibu kota pusat, tanah jahat ataupun dinasti Tianlang, maka segera kembali ke Tanah Suci dan melaporkan di mana posisi portal itu. Selain para murid dari Tanah Suci, di sini Yang Kai pun juga meminta bantuan kepada seluruh sekutu miliknya, mulai dari Wuji, sekte Soaring Heaven, hingga Istana Naga, dan juga beberapa sekte kecil yang berada di bawah pelindungan dari sekte-sekte besar itu. Mereka pun juga mulai berkeliling dunia mencari informasi tentang dunia asal Yang Kai lahir. Namun tak hanya mengandalkan sekutunya saja, di sini Yang Kai pun juga secara mandiri ia juga menjelajahi setiap portal dimensi yang dapat ia temui untuk mencari di mana portal menuju ibu kota pusat. Hingga 2 bulan kemudian, Tetua Agung pun menyampaikan pesan kepada Yang Kai kalau ada 2 orang wanita kembar yang datang mencari Yang Kai. Wanita muda yang cukup cantik dan juga cukup montok, yang membuat Xia yang mendengar itu hanya tersenyum pahit ke arah Yang Kai. Namun mendengar ciri-ciri wanita itu lebih detail, di sini Xia pun curiga apakah gadis-gadis itu adalah gadis-gadis yang ada di dalam pikirannya. Sedangkan di luar kediaman Holy Master, kita dipertemukan kembali dengan 2 orang gadis kembar pink ini. Waduh, masih ingatkah kalian dengan mereka? Ia adalah gadis yang pertama bukit bobanya diremas oleh Yang Kai. Waduh, mereka pun sebenarnya tidak begitu yakin apakah benar Holy Master yang sekarang ini adalah Yang Kai. Yang Kai yang mereka kenal, karena melihat kultivator Holy Master yang sudah berada di ranah transenden tingkat 3 itu cukup mustahil untuk Yang Kai. Karena untuk mereka sendiri yang dapat mencapai ranah transenden tingkat 1 saja, mereka menemukan suatu harta warisan teknik seni bela diri yang sangat misterius dan tidak sengaja. Tapi di sini Mai pun yakin kalau orang yang mereka maksud adalah Yang Kai yang sama, mengingat Yang Kai memang merupakan orang yang sangat luar biasa
Dan itu dapat dibuktikan saat terjadi perang di ibu kota pusat beberapa waktu lalu. Dan ketika Yang Kai menghampiri mereka, di sini para gadis-gadis pink itu pun langsung memeluk Yang Kai. Dan Yang Kai pun juga tidak membuang-buang kesempatan untuk dapat meremas bagian dari bokong para ciwi-ciwi itu. Namun di sini Xia yang melihat para ciwi-ciwi pink, ia pun meminta mereka untuk masuk ke dalam suatu aula dan berbicara di dalam saja. Namun untuk Yang Kai sendiri, doi pun yang melihat kedatangan dua orang gadis pink sudah dapat dipastikan kalau dunianya dan juga dunia Tongxiong telah terhubung. Dan di dalam suatu aula perjamuan, di sini Yang Kai pun bertanya sudah berapa lama mereka mencari jalan ke tempat ini. Ya, 3 bulan, ucap kedua gadis pink itu bersama-sama. Gadis pink ini juga meminta kepada Yang Kai untuk segera kembali ke ibu kota pusat. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi dengan dunia asal mereka. Ya, aku tahu itu. Aku selama ini terus mencari cara agar dapat kembali ke sana, ujar Yang Kai. Di sini Yang Kai pun juga bertanya apakah mereka masih ingat di mana portal yang mereka gunakan untuk dapat datang ke dunia Tongxuan ini. Ya, tepatnya sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu kami terus berjalan dari portal itu. Karena ketika kami ingin kembali, kami tidak dapat memiliki suatu kesempatan karena memang portal itu dijaga oleh beberapa orang kultivator. Namun kami pun mengingat kalau 10 tahun lalu kau menghilang. Lantas kami pun memutuskan untuk mencari informasi tentang dirimu. Dan kami pun tidak menyangka kalau ternyata kau sungguh menjadi seorang master di tempat ini, ujar gadis pink ini. Baiklah. Lantas apakah kalian masih ingat di mana jalan yang kalian ambil dan pasukan mana yang telah menjaga portal tempat kalian keluar? Ya, tapi aku tidak dapat mengingatnya semua. Tapi yang kuingat pasukan itu disebut sebagai Quill Free Spirit. Oh, mendengar itu di sini saintis Lan pun tahu di mana letak tempat itu. Kalau berjalan kaki seharusnya membutuhkan waktu sekitar 2 bulan perjalanan. Hei, kau tahu di mana tempat itu? Tanya Yang Kai. Ya, kami para saintis mempelajari segala hal. Mereka juga cuma hanya memiliki beberapa orang master yang cukup kuat. Dan yang terkuat hanya ada di ranah sains tingkat 2, ujar saintis Lan. Kalau begitu kekuatan mereka setidaknya setara dengan Tanah Suci. Namun dengan reputasi dan juga wibawanya, mereka tidak akan sebanding dengan Tanah Suci yang terus berkembang. Baiklah, aku akan melihat batasan dari mereka. Kalau mereka bersedia untuk tunduk, maka aku tidak akan mempermalukan mereka. Dalam kata lain, Yang Kai akan berperang dengan sekte Free Spirit itu. Dan kini Yang Kai pun mengumpulkan pasukan yang akan ia bawa. Yang Kai akan membawa Li Rong yang merupakan master di ranah sains tingkat 3 dan juga Han Fei yang merupakan master di ranah sains tingkat 2. Dan untuk satu orang tetua lainnya yang akan menunjukkan jalan menuju sekte Free Spirit. Holy Master, bawahan ini tahu di mana jalan menuju tempat itu, ujar salah seorang tetua dari Tanah Suci lainnya. Holy Master, jika kau ingin berperang, maka bawalah diriku juga, ujar tetua agung. Tidak, kita tidak memiliki perselisihan dengan mereka. Hanya saja jika situasi tidak memungkinkan, maka pertarungan tidak dapat dihindarkan. Maka dari itu, Yang Kai akan membawa beberapa orang master. Baiklah Holy Master, kalau begitu bawalah orang tua ini, ujar tetua agung. Tidak. Anda harus tetap berada di Tanah Suci karena aku butuh orang untuk dapat mengurus masalah sekte. Lantas dengan menggunakan artefak miliknya, Yang Kai pun lalu menuju sekte Free Spirit dengan sangat-sangat cepat. Namun di dalam perjalanan melihat 2 orang gadis kembar pink ini, di sini tetua dari Tanah Suci Su Chan ini pun ia pun mengira kalau mereka berdua ini berasal dari Pavalium Roh Kembar yang merupakan sekte khusus orang-orang kembar. Sebenarnya Pavalium Roh Kembar itu merupakan sekte besar, hanya saja mereka telah kehilangan warisan sekte mereka yang membuat sekte mereka itu pun mulai mengalami kemunduran. Baiklah, jika ada kesempatan aku ingin mengunjungi Pavalium itu, ujar dari Mai. Ya, setelah masalah ini selesai, aku akan membawa kalian semua ke tempat itu, ujar Yang Kai. Oh ya, Yang Kai, untuk orang-orang yang kau bawa itu siapa? Kenapa aku tidak dapat melihat kekuatan mereka? Oh, mereka ini sudah berada di ranah sains, ujar Yang Kai. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Li Rong. Kalau ranah sains adalah ranah di atas transenden. Dan untuk mereka sendiri, mereka ini sepertinya masih berada di ranah transenden puncak tingkat 1. Dan sebentar lagi sepertinya akan naik ke ranah transenden tingkat 2. Dan setelah tingkat 2, maka mereka akan naik ke ranah tingkat 3 dan baru dapat naik menembus ranah sains. Hei, mendengar itu membuat 2 gadis pink ini pun cukup heran. Ternyata level kultivasi mereka jauh tertinggal. Dan 10 hari kemudian akhirnya mereka tiba di kuil sekte Free Spirit. Dan hal itu pun dikonfirmasi benar oleh Mai. Namun setibanya di tempat itu, Yang Kai pun yang melihat banyak sekali para murid-murid dari sekte Free Spirit dan juga beberapa sekte kecil lainnya. Tetua ini pun juga mengatakan kepada Yang Kai kalau di antara mereka ada 5 orang master di ranah sains tingkat 1. Lantas langkah apa yang akan diambil oleh Yang Kai? Tanyanya. Ya, langkah pertama aku akan berbicara sopan.
Jika tidak mampu, maka aku akan menggunakan cara kekerasan. Dan benar saja ketika Yang Kai dan juga kelompoknya datang menyapa, di sini bocah Shin-kun ini menyampaikan kalau ia adalah salah satu tetua dari Tanah Suci dan ia datang bersama Holy Master. Lihat Yang Kai datang ke tempat mereka membawa pasukan dan juga beberapa ras iblis. Tentu saja membuat bocah itu pun berujar. Ternyata rumor kalau Holy Master bersekongkol dengan iblis itu benar adanya, dan sepertinya Yang Kai ini memang meremehkan ras manusia, ujar si kampret itu. Mendengar itu di sini Yang Kai pun berujar, aku ke tempat ini bukan untuk mempermalukan kalian, aku hanya ingin masuk ke dalam sana. Hei, karena kau merupakan Holy Master bukan berarti kami dapat mengizinkan kau masuk begitu saja, ujar si kampret itu. Jika kau mendekat kami akan membunuhmu, Holy Master. Kau ingin membunuh tuanku? Cap! Di sini Lirong pun melepaskan kekuatannya yang menangkap salah seorang master di ranah Saiyan itu dengan sangat mudahnya. Jika kalian berani bergerak, aku akan membunuh kalian semua, ujar Yang Kai sembari mendekati portal dimensi. Namun ketika Yang Kai ingin masuk, Yang Kai pun melihat ada orang-orang yang keluar. Orang-orang yang ia kenal ditangkap dan akan dijadikan budak enak-enak. Orang-orang dari sekte Manostrom. Bahkan ketika seorang murid dari Manostrom pun membangkang, doi pun dihajar oleh tetua dari sekte Free Spirit. Dan itu pun membuat Yang Kai murka. Orang-orang yang ia kenal, orang-orang yang berasal dari dunia asalnya diperlakukan seperti budak. Yang membuat Yang Kai pun meminta kepada Lirong dan juga Han Fei untuk segera membunuh mereka semua. Dan selesailah alur cerita dari Martial Peak kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dimana di part selanjutnya akan membahas pembantaian yang dilakukan oleh Yang Kai untuk melindungi dunia asalnya dan juga keluarganya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!